Master Teacher, Bab 81. Aku ingin mengundurkan diri dari bimbingan kamu. Bagian 1. Akademi Hongtian, Ruang Kelas Lu Xun. Sebagai guru bintang di akademi ini, ruang kelasnya memiliki lebar beberapa ratus meter, seluas lapangan sepak bola yang sangat luas. Para siswa berbaris dalam barisan demi barisan, dan jumlahnya mencapai ratusan. Seperti yang diharapkan dari Lu Laoshi, aku telah mendengar desas-desus di luar bahwa siswa yang tak terhitung jumlahnya merasa terhormat menjadi murid kamu dan mereka berusaha keras untuk diterima di bawah bimbinganmu, tetapi untuk berpikir bahwa itu akan menjadi kenyataan. Melihat jumlah siswa di kelas, seorang lansia mengelus jenggotnya sambil memandang seorang pemuda yang berada tidak jauh darinya. Pemuda itu berusia sekitar 26 atau 27 tahun. Mengenakan pakaian biru, dia berdiri tegak seolah-olah tombak yang akan menembus langit, membawa aura angkuh bersamanya. Sedangkan untuk orang tua, jika Sang Bin ada di sini, dia akan bisa mengenalinya. Dia adalah penguasa Pavilion Hongtian, Tetua Hong Hao. Kamu telah memuji aku secara berlebihan, Tetua. Aku hanya memenuhi tanggung jawab aku dalam mengasuh mereka. Mereka telah melebih-lebihkanku. Pemuda itu tertawa kecil. Kata-katanya mungkin rendah hati, tetapi sikapnya memancarkan rasa percaya diri dan kebanggaan. Sangat jelas untuk melihat apakah kamu dinilai terlalu tinggi atau tidak hanya dengan melihat standar siswa. Aku telah mendengar bahwa lebih dari 70 dari 100 siswa terbaik telah diterima di kelas kamu setelah mendaftar. Selain itu, dari 200 siswa baru yang telah kamu terima, tampaknya tidak ada satupun yang ditempatkan di bawah 500. Tetua Hong Hao tersenyum sambil mengelus janggutnya. Kemarin, saat mendengar angka-angka tersebut, dia juga terkejut. Meskipun masih muda, Lu Xun Laoshi ini telah menjadi guru bintang yang paling bersinar di seluruh akademi. Hampir semua tunas yang baik di antara para siswa baru telah diambil olehnya. Hasil seperti itu, terlepas dari sejarah panjang akademi ini, jarang terlihat. Merupakan suatu kehormatan bagiku bagi para murid yang bersedia mengikuti pelajaranku. Mendengar pujian dari seorang tetua fighter 7 dan Lu Xun Laoshi membengkak dalam kebanggaan. Setelah itu, berbalik, dia bertanya, Tetua Hong Hao selalu menjadi sosok yang sibuk, jadi angin apa yang membawamu ke sini hari ini? Mungkinkah kamu memiliki sesuatu yang membutuhkan bantuanku? Selama masih dalam lingkup kemampuanku, aku akan memberikan yang terbaik. Dia tidak percaya bahwa tetua yang berkuasa seperti dia akan berada di sini hanya untuk mengobrol. Berbicara tentang hal itu, memang ada sesuatu yang perlu aku ganggu. Aku telah berteman lama dengan ayahmu dan aku menyaksikan pertumbuhanmu. Aku tahu bahwa kamu adalah orang yang jujur, jadi aku datang ke sini untuk meminta kamu menyelidiki seorang guru untukku. Kata Penatua Hong Hao, jangan sebut-sebut ayahku, dia adalah barang antik yang keras kepala. Melihat bagaimana pihak lain mencoba memainkan kartu emosi, Lu Xun mengerutkan kening. Guru mana yang kamu ingin aku periksa? Zhang Xuan, Tetua Hong Hao berkata. Setelah kejadian dengan Zhang Xuan di kedai Hongtian miliknya, bisnisnya sekarang tidak berarti. Kemarahan sudah membara di dalam hatinya. Jika tidak mempertimbangkan identitasnya, dia pasti sudah berlari ke tempat tinggal pihak lain untuk menghajarnya. Zhang Xuan, maksudmu orang yang mendapat nilai 0 untuk ujian kualifikasi gurunya dan membuat kultivasi Zhao Yanfeng mengamuk? Lu Xun menoleh. Dia telah mendengar berbagai perbuatan mulia dari Zhang Laoshi tersebut. Lebih jauh lagi, dia bahkan menerima seorang muridnya, jadi bagaimana mungkin dia tidak menyadarinya? Benar, Tetua Hong Hao menganggukkan kepalanya. Dia hanya seorang guru sampah, cepat atau lambat dia akan dipecat. Apakah tetua memiliki dendam dengan dia? Lu Xun bingung. Di satu sisi ada seorang tetua yang mapan yang dapat bersaing untuk posisi kepala sekolah akademi, sementara di sisi lain ada seorang guru yang dapat dipecat kapan saja. Keduanya hidup di dunia yang sama sekali berbeda. Jadi bagaimana mereka bisa berhubungan satu sama lain? Ini hanya masalah kecil. Aku telah mendengar bahwa Biro Pendidikan telah mengeluarkan ultimatum kepadanya. Selama dia gagal menerima murid pada musim ajaran ini, izin mengajarnya akan dicabut dan dia akan dikeluarkan dari akademi. Karena itu, aku berharap bisa merepotkan Lu Laoshi untuk melihat apakah kamu bisa menerima murid-muridnya di bawah bimbinganmu. Penatua Hong Hao mengungkapkan tujuan di balik kunjungannya. Dia sudah menyelidiki urusan Zhang Xuan sebelum pergi ke sini, termasuk fakta bahwa dia telah merekrut 5 siswa pada tahun ajaran ini. Pihak lain adalah seorang guru dan identitas ini melindunginya, membuat si Penatua tidak memiliki cara untuk menghadapinya. Namun, saat dia kehilangan identitas ini,
Bukankah dia akan menjadi miliknya untuk disembelih? Menerima di bawah bimbinganku, Lu Xun tidak menyangka pihak lain akan mencarinya untuk masalah seperti itu. Benar, sebagai guru bintang dari Akademi Hongtian, kamu mungkin satu-satunya yang mampu melakukannya. Selama kau mengungkapkan niat seperti itu, beberapa muridnya kemungkinan besar akan menarik diri dari pelajarannya dan bergegas untuk berada di bawahmu. Tetua Hong Hao tertawa kecil. Berurusan dengan seorang guru yang memiliki murid di bawahnya memang merepotkan. Jika dia tidak memiliki murid di bawahnya, maka segalanya tidak akan serumit itu. Lu Xun ragu-ragu. Tidak ada yang perlu diragukan lagi. Apakah kamu sudah melupakan Zhao Yanfeng? Jika kamu membiarkan Zhang Xuan terus mengajar murid-muridnya seperti itu, sejarah akan terulang kembali dan kehidupan murid-muridnya akan hancur. Kamu menyelamatkan mereka dengan membawa mereka ke sini. Penatua Hong Hao segera memberinya dorongan lagi setelah melihat keraguannya. Baiklah, aku akan membantu kamu dalam masalah ini. Aku akan mengungkapkan niat aku untuk menerima murid-murid di bawah bimbingannya hari ini. Lu Xun menganggukkan kepalanya. Bagus. Mata Penatua Hong Hao berbinar dan kegembiraan mengalir di dalam hatinya. Sekarang setelah Lu Laoshi menyetujuinya, dia sudah bisa melihat dengan jelas wajah Zhang Xuan yang kecewa dan putus asa. Karena dia berani meninggalkan Hongtian Pavilion yang hampir ditutup, dia perlahan-lahan akan bermain dengannya dan menunjukkan kepadanya apa arti ketakutan yang sebenarnya. Saat dia sedang bersuka cita atas hal itu dalam pikirannya, merenungkan apa yang harus dia lakukan untuk menghukumnya, seorang siswa baru bergegas mendekat. Lu Laoshi. Setelah berdiri di hadapan Lu Xun, dia berlutut. Wang Yan, ada apa? Melihat anak muda ini, Lu Xun tersenyum dan menganggukkan kepalanya. Wang Yan ini adalah salah satu dari beberapa yang paling berbakat dari angkatan mahasiswa baru ini. Selain itu, dia adalah cucu dari tetua kedua dari klan Wang, sehingga memiliki posisi terhormat. Bahkan baginya, dia merasa bangga menerima siswa dengan kedudukan seperti itu. Lu Laoshi, aku, Wang Yan, yang baru saja datang dari menara kehendak pencerahan, berlutut di lantai dan dia tampak mengalami konflik. Apakah kamu mengalami masalah dalam kultivasimu? Kamu bebas untuk berbicara. Melihatnya gagap, Lu Xun berbicara dengan megah. Pengetahuan Lu Laoshi sangat luas, belum lagi dia adalah guru yang paling terkenal di seluruh akademi. Jika kamu mengalami kesulitan, jangan ragu untuk membicarakannya. Dia pasti bisa menyelesaikannya untukmu. Tetua Hong Hao berkata sambil tersenyum sambil mengelus jenggotnya. Baiklah, aku akan berbicara. Wang Yan mengatupkan rahangnya dan melanjutkan, aku ingin menarik diri dari bimbinganmu. Aku harap Lu Laoshi dapat memenuhi permintaanku. Mundur dari bimbinganku? Lu Xun terhuyung-huyung. Matanya membelalak tak percaya. Orang lain bertarung satu sama lain untuk diterima di bawah bimbingannya, namun orang ini ingin menarik diri dari bimbingannya. Apa kau sungguh-sungguh? Setelah mengajar di Akademi Hongtian selama bertahun-tahun, dia belum pernah bertemu dengan situasi seperti ini. Ya, sekarang setelah kata itu keluar, Wang Yan menghela nafas lega dan buru-buru menganggukkan kepalanya. Apakah kamu memiliki sesuatu yang sulit untuk dibicarakan, atau apakah kamu diancam oleh orang lain? Lu Xun tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya. Tidak, ini adalah pilihan yang aku buat atas kehendak aku sendiri. Kata Wang Yan. Kamu tahu bahwa setelah menarik diri dari bimbinganku, tidak ada guru lain di akademi ini yang akan menerimamu, bukan? Mendengar bahwa dia membuat pilihan atas keinginannya sendiri, Lu Xun melanjutkan. Dia adalah guru yang paling terkenal di akademi tersebut. Bagaimana mungkin ada guru lain yang berani menerima siswa yang mengundurkan diri dari bimbingannya? Selama aku menarik diri dari bimbinganmu, aku akan dapat mendengarkan pelajaran Zhang Xuan Laoshi. Ini adalah kesempatan bagiku. Jadi aku harap Lu Laoshi dapat mengabulkan keinginanku. Wang Yan menundukkan tubuhnya, menarik diri dari bimbingan aku untuk mendengarkan pelajaran Zhang Xuan Laoshi. Mendengar kata-kata itu, ekspresi sembelit muncul di wajah Lu Xun. Dengan mulut menganga dan mata yang membentuk lingkaran sempurna, ia merasa seolah-olah ada yang tidak beres dengan dunia ini. Bab 82. Aku ingin mengundurkan diri dari bimbingan kamu. Bagian kedua. Tidak hanya Lu Xun yang membawa ekspresi seperti itu, bahkan tetua Hong Hao pun merasakan dunia berputar di sekelilingnya saat dia merasa sulit untuk mengatasi pergantian peristiwa yang tiba-tiba. Bukankah Zhang Xuan adalah guru terburuk di seluruh akademi? Beberapa saat yang lalu, dia mengatakan bahwa selama dia mengeluarkan kabar bahwa dia tertarik untuk menerima murid-muridnya, mereka akan datang berdatangan. Namun, tidak pernah dalam mimpinya ia menyangka bahwa bahkan sebelum ia sempat bergerak,
salah satu murid yang sangat ia harapkan, telah menghampirinya. Adalah satu hal jika pihak lain telah menerimamu, tetapi untuk mendengarkan pelajarannya? Apa kau yakin kau tidak bercanda denganku? Itu berarti kamu tidak memiliki posisi sama sekali. Alih-alih menjadi murid langsung dariku, kamu memilih untuk berlari untuk mendengarkan pelajaran orang lain. Lu Sun merasa seolah-olah wajahnya telah ditampar dengan keras dan kulitnya menjadi gelap. Aku harap Lu Laoshi dapat memenuhi permintaanku. Wang Yan buru-buru memohon. Kamu, setelah sekian lama, melihat ekspresi serius di wajah pihak lain, dia tahu bahwa pihak lain itu serius. Dengan ekspresi yang mengerikan, dia berkata, kamu tahu bahwa Zhang Xuan Laoshi pernah menyebabkan kultivasi seorang siswa mengamuk? Meski begitu, kamu ingin mendengarkan kelasnya? Aku menyadarinya, tapi aku masih ingin. Wang Yan menganggukkan kepalanya, tekad di wajahnya tegas. Beberapa saat yang lalu, dia melihat sekilas kemampuan Zhang Laoshi yang luar biasa yang bahkan membuat kakeknya kagum. Saat ini, hatinya sudah bersama Zhang Xuan. Melihat betapa bertekadnya pihak lain, raut wajah Lu Sun semakin menggelap. Sambil menunjuk ke beberapa siswa di sampingnya, dia berkata, bawa Zhao Yanfeng ke sini. Lu Laoshi. Beberapa saat kemudian, Zhao Yanfeng tiba. Wang Yan mengatakan bahwa dia ingin mundur dari bimbingan aku untuk mendengarkan kelas Zhang Xuan Laoshi. Katakan padanya bagaimana saat kamu berkultivasi di bawah bimbingannya dan beritahu dia betapa bodohnya keputusannya. Lu Sun menyingsingkan lengan bajunya. Zhao Yanfeng tidak berbicara dan sebagai gantinya, dia berlutut dan bersujud terus-menerus. Ada apa? Bukankah kamu sering menceritakan situasi ini di masa lalu? Lu Sun mengerutkan kening. Zhao Yanfeng, sebagai murid yang kultivasinya dikirim mengamuk oleh Zhang Xuan, memiliki suara terbesar dalam masalah ini. Di masa lalu, dia sering berbicara buruk tentang Zhang Laoshi, hanya untuk dihentikan olehnya. Meskipun sekarang dia diberi izin untuk berbicara, dia tampak enggan melakukannya, seolah-olah ada sesuatu yang mengganggu pikirannya. Lu Laoshi, sebenarnya, sama seperti Wang Yan, aku ingin mendengarkan pelajaran Zhang Laoshi. Akhirnya, Zhao Yanfeng memantapkan tekadnya, demikian ungkap Zhao Yanfeng. Kamu ingin pergi juga? Dengan wajah yang tegar, Lu Sun hampir tersandung ke tanah. Bukankah kultivasimu menjadi kacau karena dia? Tidakkah kau membencinya karena itu? Bukankah kamu sering berbicara buruk tentang dia? Jadi, mengapa kamu ingin menarik diri dari bimbingan aku untuk mendengarkan pelajarannya? Lu Sun merasa bahwa dia hampir menjadi gila. Zhang Laoshi adalah dermawanku. Aku merasa sangat bersalah karena meninggalkannya tanpa mengucapkan selamat tinggal sebelumnya. Aku harap Lu Laoshi dapat memenuhi keinginanku. Zhao Yanfeng berkata dengan hormat. Dermawan, dermawan, dermawan kepalamu. Dengan mengirimkan kultivasi kamu mengamuk, pergi tanpa mengucapkan selamat tinggal? Jelas sekali terlihat bahwa kamu sedang mencoba melarikan diri darinya, bukan? Bersalah. Ketika kamu menghina Zhang Xuan Laoshi setiap hari, kenapa aku tidak melihat sedikit pun rasa bersalah dalam dirimu? Lu Sun merasa seperti akan mengalami kegilaan. Baiklah, baiklah. Karena kalian berdua telah mengambil keputusan, maka aku akan menarik kalian berdua dari bimbinganku. Meraih kedua token giok itu, dia menggigit jarinya dan meneteskan tetesan darah segar pada keduanya. Sebagai guru bintang di akademi, Lu Sun adalah orang yang sombong. Karena kedua muridnya ini telah mengambil keputusan, menghentikan mereka hanya ingin membuat mereka benci padanya. Jika demikian, dia sebaiknya melepaskan mereka. Terima kasih, guru. Meraih token giok dan memastikan bahwa mereka telah ditarik dari bimbingan Lu Sun Laoshi, mata Wang Yan dan Zhao Yanfeng berbinar secara bersamaan. Kalian berdua bukan murid aku lagi, kalian bisa pergi sekarang. Menahan amarahnya yang hampir meledak, Lu Sun melambaikan tangan kepada mereka. Ya, mereka berdua berjalan keluar. Sialan, sial. Setelah melihat mereka pergi, Lu Sun meraung. Siapa dia? Guru bintang nomor 1 di Akademi Hongtian. Banyak murid yang bersaing satu sama lain untuk menjadi muridnya dan dia harus merenungkan dengan hati-hati sebelum memilih di antara mereka. Dia berpikir bahwa tidak akan ada yang bisa mengalahkan murid-muridnya di akademi, tapi tidak hanya satu, tetapi dua siswa berhasil dirampas darinya sekaligus. Selanjutnya, jika orang yang merampas murid-murid ini darinya adalah Wang Chao atau Sen Biru, dia bisa membiarkan masalah ini. Tapi karena itu adalah orang yang mendapat nilai 0 dalam ujian kualifikasi gurunya, orang yang berdiri di posisi paling bawah di akademi. Perasaan terhina yang kuat yang ia rasakan, membuatnya merasa kalap.
Belum lagi, dia baru saja menyetujui permintaan tetua Hong Hao untuk memburu murid-murid pihak lain. Namun, sebelum dia bisa bergerak, pihak lain sudah berhasil memburu miliknya. Jika bukan karena kesopanan dan kepeduliannya akan identitasnya, dia mungkin akan bergegas menghajar Zhang Xuan ini. Zhu Hong, setelah melampiaskan sedikit amarahnya, kemarahan Lu Xun sedikit mereda. Dia berbalik untuk memanggil muridnya. Lu Laoshi, seorang anak muda berusia 16 hingga 17 tahun berjalan keluar. Zhu Hong, mahasiswa yang menduduki peringkat keempat dalam ujian masuk tahun ini. Dia adalah salah satu siswa paling berbakat yang diterima pada semester ini. Meskipun usianya baru 16 tahun, dia telah mencapai puncak alam juksi dan siap untuk masuk ke alam berikutnya kapan saja. Antarkan surat perang kepada Zhang Xuan Laoshi untukku. Lu Xun mengertakkan gigi. Surat perang? Mendengar keputusannya, Penatua Hong terkejut. Setelah itu, dia tersadar dan bertanya, mungkinkah selama turnamen mahasiswa baru ini, kau berharap untuk benar, berani merampas muridku? Aku, Lu Xun, tidak pernah mengalami penghinaan seperti ini. Lu Xun Laoshi melambaikan tangannya. Kemudian, sambil mengepalkan tinjunya erat-erat dia melanjutkan, karena dia berani membuat gerakan padaku, maka dia harus menemukan cara untuk menahan kemarahan aku juga. Setelah itu, ia mengambil kertas dari meja dan menulis di atasnya. Sampaikan ini pada Zhang Xuan, katakan padanya bahwa aku akan menantangnya dalam evaluasi guru selama turnamen siswa baru setengah bulan dari sekarang. Tanyakan padanya apakah dia berani menerima tantangan aku atau tidak. Jika dia tidak berani, katakan padanya untuk tidak pernah melakukan tindakan sekecil itu di belakangku. Lu Xun menyingsingkan lengan bajunya dengan anggun. Setiap tahun, setengah bulan setelah penerimaan mahasiswa baru, turnamen mahasiswa baru akan diadakan. Turnamen ini memungkinkan para siswa untuk menunjukkan bakat dan perkembangan mereka. Ini adalah panggung bagi para siswa untuk menunjukkan kemampuan mereka dibandingkan dengan rekan-rekan mereka. Sedangkan untuk evaluasi guru, ini adalah pertarungan antara guru-guru yang berbeda. Selama evaluasi guru, kedua guru yang bersaing akan memilih beberapa siswa mereka dan bersaing berdasarkan ranah kultivasi mereka, kecakapan bertarung dan pengetahuan teoritis mereka, untuk memastikan keefektifan kelas para guru. Melalui kompetisi tersebut, kompetensi para guru dinilai dan dievaluasi. Dari sudut pandang orang luar, Lu Xun Laoshi yang mengajukan tantangan kepada Zhang Xuan adalah pembantaian sepihak. Ya, mata Zhu Hong berbinar-binar penuh hormat. Hasil dari evaluasi guru mempengaruhi kebanggaan dan kehormatan masing-masing guru. Akibatnya, tantangan seperti itu biasanya diadakan secara pribadi. Lu Laoshi mungkin satu-satunya guru yang cukup percaya diri dan bangga untuk mengirimkan surat perang secara langsung kepada guru lain secara langsung. Seperti yang diharapkan dari idolanya, dia terlalu ramah, melampiaskan ketidakpuasannya setiap kali dia marah, bahkan tidak perlu menekan emosinya sama sekali, dia adalah panutannya. Pergi, Lu Xun mengantarnya. Zhu Hong menganggukkan kepalanya, berbalik dan pergi. Apakah kamu benar-benar berniat untuk mengadakan tantangan guru? Penatua Hong Hao berjalan mendekat dan bertanya. Tidak hanya itu, aku ingin bertaruh dengannya. Jika dia kalah, semua siswa di bawah bimbingannya akan jatuh ke tanganku. Sebuah kilatan melintas di mata Lu Xun. Sejak ia menjadi seorang guru, kehidupannya berjalan dengan lancar. Ketika ia berniat untuk menggunakan kualifikasi ini untuk menarik perhatian seorang guru besar, sehingga dapat naik ke posisi asisten guru besar, ia bertemu dengan perselisihan. Jika bukan karena pemikirannya seperti itu, tidak ada alasan sama sekali baginya untuk menerima Zhao Yanfeng, yang tidak memiliki alam kultivasi tinggi dan pernah mengamuk sebelumnya. Bagaimanapun, dia adalah seorang guru, bukan orang Samaria. Jika dia benar-benar orang yang baik, dia bisa saja menerima semua siswa yang mendaftar ke kelasnya, tidak perlu memilih di antara mereka sama sekali. Itu semua demi ketenaran. Dia ingin mendapatkan reputasi yang memadai untuk menjadi asisten master teacher. Jika orang lain mendengar bahwa muridnya menarik diri dari pelajarannya untuk mendengarkan pelajaran dari seseorang yang mendapat nilai 0 dalam ujian kualifikasi guru, bukankah reputasinya akan hancur? Oleh karena itu, apapun yang terjadi, ia harus membalas orang yang telah mempermalukannya. Bab 83. Zhu Hong yang sombong. Apakah Zhang Laoshi akan baik-baik saja? Di dalam kelas, Zhao Ya, Wang Ying dan yang lainnya merasa khawatir. Zhao Xiong Laoshi telah mengajukan permohonan untuk ujian kehendak pencerahan untuk menghadapi Zhang Laoshi. Meskipun belum banyak orang yang mengetahuinya, sebagai murid-muridnya, mereka masih mendengar berita tentang hal itu. Jangan khawatir,
kami telah melalui pelajaran Zhang Laoshi dan kami semua terkesan dengannya. Liu yang terkesan dengan dia, jadi tidak mungkin ada yang salah. Kata Zheng Yang. Dari 5 murid yang diterima Zhang Xuan, dialah yang paling tidak puas dengan Zhang Laoshi. Namun, setelah 2 pelajaran, dia sudah sangat terkesan dengannya. Saat ini, bahkan jika Wang Chao ingin menerimanya, dia akan menolaknya mentah-mentah. Karena ini adalah kasusnya, maka hal yang sama juga terjadi pada Liu Yang. Dengan tingkat kepercayaan seperti itu, bagaimana mungkin Zhang Xuan gagal dalam ujian? Boom! Di tengah-tengah pembicaraan, seseorang tiba-tiba membuat pintu besi itu terbang dengan sebuah tendangan dari luar. Setelah itu, seorang pria muda masuk dengan angkuh. "Di mana Zhang Xuan Laoshi yang kamu hormati? Suruh dia keluar." Dengan kedua tangan di belakang punggung, kelopak mata pemuda itu sedikit terangkat saat dia mengucapkan kata-kata itu. Ia sengaja menekankan pada kata Zhang Xuan Laoshi. Tidak hanya tidak ada sedikit pun rasa hormat dalam ekspresinya, tetapi juga tampak seakan-akan ia sedang mengejeknya. "Siapa kamu? Kami tidak menyambut kamu di sini, jadi silakan pergi." Setelah melihat pihak lain berbicara tentang Zhang Laoshi dengan tidak hormat, belum lagi dia menendang pintu hingga terbuka, wajah Zheng Yang menjadi gelap. "Zheng Yang, jangan gegabah. Dia adalah orang yang menduduki peringkat keempat dalam ujian masuk, Zhu Hong." Mengenali pemuda itu, tubuh gemuk Yuan Tao bergetar saat dia buru-buru menarik Zheng Yang ke belakang dan berbisik kepadanya dengan suara pelan. "Zhu Hong." Tidak hanya Zheng Yang, bahkan wajah Zhao Ya dan yang lainnya menjadi gelap. Mereka pernah mendengar nama ini sebelumnya. Zhu Hong terkenal telah mencapai puncak alam Juxi, dan mungkin saja dia akan menerobos ke alam berikutnya sebentar lagi. Menduduki peringkat keempat dalam ujian masuk, hal ini jelas menunjukkan bahwa kekuatan dan bakatnya adalah sesuatu yang tidak dapat ditandingi oleh mereka. "Untuk bisa mengenaliku, sepertinya kamu tidak sebodoh yang aku kira. Ini adalah surat perang dari Lu Xun Laoshi. Dia ingin menantang Zhang Xuan Laoshi untuk evaluasi guru selama turnamen siswa baru setengah bulan kemudian. Jadi, siapa yang akan menerima surat ini untuk menggantikannya?" Setelah melihat yang lain mengenalinya, ujung bibir pemuda itu merayap ke atas. Dengan tatapan merendahkan, dia berbicara dengan nada menghina kepada mereka. Orang ini adalah orang yang baru saja keluar dari ruang kelas Lu Xun, Zhu Hong. Dia sudah lama mendengar tentang Zhang Xuan, guru terburuk di akademi yang mendapat nilai 0 dalam ujian kualifikasi guru. Sebagai orang yang diberkati oleh langit dan murid kebanggaan Lu Xun, dia memandang rendah dirinya. Evaluasi guru, Lu Xun Laoshi. Dalam sekejap, wajah semua orang berubah. Meskipun yang berkompetisi dalam evaluasi guru adalah mereka sendiri, namun hal ini dianggap sebagai pertarungan antara kemampuan guru dalam membimbing murid-muridnya. Hal ini menyangkut kebanggaan guru mereka dan sangat sedikit orang yang memilih untuk mengadakannya. Lu Xun adalah guru paling terkenal di akademi ini dan ada banyak sekali ahli yang berada di bawah bimbingannya. Mengapa dia menantang Zhang Laoshi? Benar, tindakan kecil yang dilakukan Zhang Xuan di belakang Lu Laoshi telah menimbulkan kemarahannya dan dia memutuskan untuk memberinya pelajaran. "Aku akan meninggalkan surat perang di sini, berikan padanya nanti. Jika kalian semua tidak berani menerima tantangan ini, maka akuilah kekalahan lebih awal dan pergilah ke ruang kelas Lu Laoshi untuk meminta maaf padanya. Jika tidak, bersiaplah untuk dipermalukan." Zhu Hong melemparkan surat perang ke atas meja dan berbalik untuk pergi. "Tahan di sana." Sebelum dia bisa keluar dari ruang kelas, Zheng yang berlari ke depan dan menghalangi jalannya. "Kamu menendang pintu kelas kami dan berbicara tentang Zhang Laoshi dengan tidak sopan. Minta maaflah, atau jangan salahkan aku karena tidak sopan." Seorang murid memiliki tanggung jawab untuk menjaga kehormatan gurunya. Orang ini tidak memiliki rasa hormat sedikit pun kepada gurunya. Bagaimana mungkin mereka membiarkannya melakukan apa yang dia inginkan, ingin pergi begitu saja setelah membuang surat perang itu? "Kamu ingin aku meminta maaf? Kamu harus memiliki kemampuan untuk itu terlebih dahulu." Mencibir dingin, Zhu Hong menatapnya dengan jijik dan mengirimkan tendangan ke arahnya. Keahlian Zheng yang dengan tombak itu luar biasa, tetapi penguasaan pukulan dan tendangannya sangat kurang. Selain itu, karena tingkat kultivasinya berada di bawah pihak lain, bahkan sebelum dia bisa bereaksi, dia ditendang tepat di dadanya dan terbang ke belakang, jatuh dengan keras ke tanah. "Berani sekali." Wajah Zhao Ya berubah menjadi marah. Dengan raungan, dia menerjang ke depan. Sama seperti Zhu Hong, dia juga merupakan puncak dunia Juxi. Namun, kehebatan bertarungnya sedikit lebih rendah dari pihak lain.
Setelah bertukar beberapa pukulan, dia dipukul di bahunya dan mundur ke belakang. Setelah itu, Wang Ying dan Yuan Tao juga maju ke depan. Namun, karena bahkan Zhao Ya, yang merupakan yang terkuat di antara mereka semua, bukanlah tandingannya, bagaimana mereka bisa melawannya? Dalam waktu singkat, mereka berempat mengalami sejumlah cedera. Mereka sangat marah atas tindakan pihak lain, tetapi mereka tidak berdaya untuk melakukan apapun. Mereka mungkin telah mempelajari beberapa teori mendalam dari Zhang Xuan, tetapi karena kurangnya waktu, mereka masih belum bisa menandingi seseorang yang berada di posisi keempat dalam ujian masuk. Sekumpulan sampah. Setelah mengalahkan kerumunan orang, Zhu Hong menyingsingkan lengan bajunya dan berkata, ini hanya hukuman kecil. Dia seharusnya memikirkan kemungkinan ini ketika dia menantang Lu Laoshi. Katakan padanya, jika dia tidak berani setuju, cepatlah minta maaf, jika tidak. Kalau tidak, bagaimana? Sebelum dia sempat menyelesaikan kata-katanya, sebuah kata samar bergema dari ambang pintu. Bersama dengan Liu Yang, Zhang Xuan masuk ke dalam kelas. Jika tidak, terlepas dari apakah Zhang Xuan adalah sampah atau bukan, dia adalah seorang guru. Sebagai seorang siswa akademi, dia bukanlah seseorang yang bisa dia hina. Meskipun Zhang Xuan belum terbang ke dalam kemarahan, Zhu Hong meringkuk ke belakang. Mengertakkan gigi, dia berseru, kalau tidak, bersiaplah untuk kalah dalam rasa malu di evaluasi guru. Bukanlah tempat kamu untuk menentukan apakah aku akan kalah atau menang. Kembalilah dan beritahu Lu Xun bahwa aku telah menerima surat perangnya. Zhang Xuan melambaikan tangannya. Sebenarnya, dia juga sedikit murung. Setelah berusaha keras membujuk Huang Yu dan Bai Sun untuk pergi, dia berniat untuk melanjutkan pelajaran sedikit lagi. Namun, sebelum dia bisa memasuki ruang kelas, dia mendengar teriakan orang ini. Lu Xun telah menantangnya. Kau punya beberapa ratus murid di bawahmu. Hanya seorang Wang Yan yang datang ke pelajaran aku untuk mendengarkan di samping. Tentu saja kamu tidak perlu membuat keributan besar tentang hal itu. Lebih jauh lagi, bahkan jika kamu ingin mengirim seorang siswa untuk mengirim surat perang kepadamu, setidaknya kamu harus memilih seseorang yang dapat diandalkan. Orang ini, meskipun masih junior, dia bertindak begitu sombong. Jika tidak mempertimbangkan identitasku, aku akan menghabisi nyawanya dengan satu tamparan. Jika tidak demikian, apakah menurutmu, aku akan mengizinkan dia bersikap begitu sombong di sini? Itu yang terbaik. Selamat tinggal. Zhu Hong bersiap untuk pergi. Tunggu, Zheng yang berjuang ke depan. Dia menatap Zhang Xuan dengan cemas. Zhang Laoshi, dia tidak hanya berbicara tidak sopan padamu dan mendobrak pintu kita, dia bahkan menyerang kita. Jika kita membiarkan dia pergi seperti ini, bukankah orang lain akan melihat kita sebagai sasaran empuk di masa depan? Kenapa, meronta-ronta itu tidak cukup bagimu? Meskipun lemah, kamu benar-benar berbicara dengan sombong, dasar anak nakal terkutuk. Dengan kepala terangkat tinggi, tatapan Zhu Hong menyapu Zheng Yang, Zhao Ya dan yang lainnya dengan sinis sebelum mencibir, hanya ruang kelas yang lusuh dan beberapa siswa ini, aku tidak peduli apakah pintu itu benar-benar berarti. Lagi pula, apakah kamu pikir ada orang yang diam-diam mendengarkan pelajaranmu? Berhentilah bermimpi. Selain itu, kalian semua akan membutuhkan kemampuan yang lebih dari itu untuk mempertahankanku di sini. Aku akan berdiri di sini, dan jika ada di antara kalian yang merasa cukup terampil, datanglah padaku. Pada saat itu, dia berhenti sejenak sebelum mengatupkan kedua tangannya ke arah Zhang Xuan. Zhang Laoshi, sebagai seorang guru, tentu saja kamu tidak akan membungkuk sampai pada tingkat menyerang seorang murid kan? Para guru juga memiliki kebanggaan tersendiri. Jika dia benar-benar menyerang seorang siswa, dia akan dipandang rendah oleh yang lain. Ini juga yang dimaksud dengan pepatah, tentara melawan tentara, jenderal melawan jenderal. Bahkan jika seorang jenderal mengalahkan seorang prajurit kecil, itu tidak akan menjadi sesuatu yang terhormat baginya. Dengan memperhitungkan bahwa kecil kemungkinan Zhang Xuan akan melakukan sesuatu terhadapnya dan tidak ada muridnya yang bisa menandinginya, ia tidak gentar. Zhang Laoshi, melihat Zhu Hong berperilaku begitu sombong, wajah Zhao Ya, Zheng Yang dan yang lainnya memucat. Mereka mengepalkan tangan mereka erat-erat dan dorongan untuk maju dan menghajarnya muncul dalam diri mereka. Namun, mereka juga tahu bahwa mereka bukan tandingan Zhu Hong. Mereka telah jatuh secara tragis dalam kekalahan sebelumnya. Mereka hanya ingin mempermalukan diri mereka sendiri jika mereka terus bergerak melawannya. Kamu ingin memberinya pelajaran? Mengabaikan orang yang sombong itu, Zhang Xuan berbalik untuk melihat murid-muridnya. Ya, mereka semua menganggukkan kepala secara bersamaan. Melihat ekspresi mereka,
Zhang Xuan dengan santai melambaikan tangannya. Kemudian, dengan ekspresi serius, dia berkata, bagaimanapun, dia adalah murid Lu Laoshi. Akan sulit bagiku untuk mempertanggungjawabkan kepadanya jika dia mati. Bagaimana kalau begini, Yuan Tao, kekuatanmu yang paling lemah, dan kau punya pengendalian diri yang baik, pergilah dan hajar dia sampai babak belur dan suruh dia mengganti rugi pintu kita selagi kau bisa. Ingatlah untuk menahan diri, selain itu, selama pertarungan, kamu harus ingat untuk bermain secara adil dan tidak berlebihan. Jangan melukai persahabatan yang kalian miliki sebagai sesama murid. Bab 84, Memukul Zhu Hong. Bagian 1. Mendengar kata-kata Zhang Xuan Laoshi, Zheng Yang dan yang lainnya hampir menangis. Guru, tidak bisakah kau tahu? Kami tidak takut kamu tidak dapat mempertanggungjawabkan masalah ini jika kami mengalahkannya sampai mati, tetapi kami tidak dapat menandinginya. Namun, kamu tetap melanjutkan dan memilih Yuan Tao untuk bertarung menggantikan kami. Dia masih berada di Fighter 1 dan tahap utama. Bagaimana kau berharap dia bisa mengalahkan ahli puncaknya sebelum kita memukuli aku menjadi kepala babi dan memberi ganti rugi untuk pintumu? Haha, Zhu Hong tertawa terbahak-bahak sampai dia hampir tidak bisa bernafas. Dia tahu tingkat kekuatan yang lain saat mereka saling bertukar pukulan, terutama untuk Yuan Tao, orang yang mendapat nilai terburuk dalam ujian masuk. Namun, dia mengirimnya keluar untuk menghajarnya menjadi kepala babi. Dia sudah lama mendengar bahwa Zhang Laoshi sangat buruk dalam mengajar, tapi dia tidak menyangka bahwa mata batinnya juga sangat buruk. Setelah itu, dengan sedikit ejekan di matanya, dia menyatakan, baiklah, jika ada di antara kalian yang bisa mengalahkanku, aku tidak hanya ingin membayar pintumu, aku akan memberinya kompensasi dengan 1000 koin emas. Seperti kata pepatah, orang miskin belajar sementara orang kaya berlatih. Bagi Zhu Hong untuk memiliki kekuatan yang luar biasa pada usia yang begitu muda, ini menunjukkan kekayaan yang dimiliki keluarganya. 1000 koin emas bukanlah jumlah yang sedikit, tapi itu masih sesuatu yang bisa dia ambil dengan mudah. Kamu akan memberi kompensasi kepada siapapun yang mengalahkanmu? Zhang Xuan bertanya. Tentu saja, dengan kedua tangan di belakang punggungnya, Zhu Hong mencibir dingin dengan ekspresi puas di wajahnya. Mereka baru saja menyeberangi pukulan, dan orang-orang ini tidak akan bisa mengalahkannya bahkan jika mereka berkultivasi selama 1 dekade lagi. Waktumu untuk menghasilkan uang telah tiba. Zhang Xuan melambaikan tangannya. Melihat murid-muridnya, dia berkata, Yuan Tao, akan lebih baik bagimu untuk bergerak lebih dulu. Ingat kata-kata guru, jangan terlalu keras dengan pukulanmu. Wajah Yuan Tao dirajut menjadi gumpalan. Orang ini sangat kuat bahkan Zhao Ya Xiaoji tidak dapat mengalahkannya. Bagaimana aku bisa melawannya? Jika aku mengatakan bahwa kamu bisa menang, kamu akan menang. Mengetahui apa yang dia pikirkan, Zhang Xuan berjalan ke podium dan duduk di kursi di sana. Itu karena kalian adalah murid-muridku. Kalian semua adalah murid Zhang Xuan. Murid-murid Zhang Xuan, mendengar kata-kata ini, Zhu Hong kembali tertawa terbahak-bahak. Nama Zhang Xuan Laoshi memang sangat besar, hampir menyaingi nama Lu Xun Laoshi, tapi itu adalah ketenaran, bukan? Aku mungkin akan kesulitan untuk menang melawan murid-murid dari guru-guru lain, tetapi murid-muridmu, wajah Zhu Hong dipenuhi dengan penghinaan. Sementara dia tertawa mengejek, Yuan Tao tersentak. Darah panas melonjak ke seluruh tubuhnya dan raut pahit di wajahnya menghilang. Benar, terlepas dari kemampuan luar biasa dari Zhang Laoshi, dia sedang diejek saat ini. Sebagai muridnya, adalah tanggung jawab aku untuk menjaga kehormatannya. Bahkan jika itu berarti kematianku, aku tidak boleh membiarkan dia dicemooh oleh orang lain. Pada titik ini, semangat tumbuh di dalam hatinya dan dia tidak lagi merasa takut. Oleh karena itu, dia melangkah maju, siap untuk melakukan serangan terhadapnya. Jangan terburu-buru. Melihat bahwa dia akan terburu-buru, Zhang Xuan melambaikan tangannya sekali lagi untuk menghentikannya. Kenapa? Apakah Zhang Laoshi berniat untuk kembali pada kata-katanya? Zhu Hong terkekeh. Kembali ke kata-kataku, Zhang Xuan menggelengkan kepalanya. Kamu terlalu memikirkannya. Yuan Tao terlalu luar biasa. Tidak akan terlihat baik bagiku jika dia membunuhmu secara tidak sengaja. Bagaimana kalau begini, Yuan Tao, kemarilah. Aku akan mengajarimu 3 gerakan pukulan dasar. 3 gerakan tinju dasar. Yuan Tao dan yang lainnya bingung dengan apa yang sedang dilakukan oleh guru mereka ini. Latihan di menit-menit terakhir, mempelajari teknik pertempuran sekarang, aku takut itu sudah terlambat. Zhu Hong dipenuhi dengan penghinaan. Lelucon macam apa ini? Setiap teknik pertarungan membutuhkan latihan berjam-jam, berlatih selama berhari-hari.
menahan panas dan dingin, dan baru setelah itu seseorang akan berhasil melakukannya. Apakah kamu berpikir bahwa kamu dapat membuat mereka menang atas aku dengan mengajari mereka sesuatu di saat-saat terakhir? Bermimpilah, guru. Yuan Tao juga memiliki pemikiran yang sama. Dia berjalan dengan ragu-ragu dan tercermin di wajahnya kebingungan. Yuan Tao benar-benar tidak dapat memahami alasan di balik tindakan Zhang Laoshi. Dengan asumsi bahwa Zhang Xuan ingin membantu mereka memperbaiki keluhan mereka, pilihannya untuk mengirim Yuan Tao ke depan hanya ingin mempermalukan mereka lebih jauh jika dia kalah melawan Zhu Hong. Yuan Tao, percayalah pada guru kita. Dia pasti memiliki ide dalam pikirannya untuk mengatakan kata-kata seperti itu. Liu yang telah menyaksikan kejadian di pengadilan kehendak pencerahan dengan matanya sendiri. Dia tahu betapa hebatnya Zhang Laoshi yang terkenal kejam ini di depan mereka dan dia sangat percaya padanya. Dia mampu membantu seseorang menerobos dalam waktu 10 menit untuk hal yang seharusnya membutuhkan waktu setengah tahun bagi pihak lain. Dengan kemampuan seperti itu, apalagi yang mungkin tidak mampu dilakukannya? Baiklah kalau begitu, mendengar kata-kata itu, Yuan Tao mengatupkan rahangnya. Karena dia telah dipukuli beberapa waktu yang lalu, situasi terburuk yang bisa terjadi adalah dia dipukuli sekali lagi. Lagi pula, dia memiliki kulit yang tebal dan tahan terhadap pemukulan, jadi tidak ada yang perlu ditakutkannya. Beberapa dari kamu harus datang untuk mempelajarinya juga, itu akan membantu kamu semua memenangkan taruhan nanti. Zhang Xuan memandang Zhao Ya dan yang lainnya. Ya, mereka berlima berjalan mendekat. Perhatikan baik-baik, ini adalah langkah pertama. Dengan merentangkan kelima jarinya, tangan kiri Zhang Xuan mencengkeram udara kosong di depannya. Gerakannya sangat sederhana sehingga bahkan manusia biasa pun dapat memahami dan melaksanakannya, tidak terkecuali mereka yang berpengalaman dalam seni bela diri. Gerakan kedua, tanpa jeda dalam aksinya, Zhang Xuan menghindar dari kiri ke kanan. Jurus ketiga, dengan tangan kanannya mengepal, ia melayangkan pukulan ke arah dada lawan. Sambil menarik tinjunya, dia menegakkan postur tubuhnya. Zhang Laoshi, hanya itu saja. Melihat bahwa tidak ada lagi gerakan apapun, semua orang tercengang. Zhang Laoshi, kamu pasti bercanda. Ketiga jurus ini sama jeleknya dengan metode pertarungan para penjahat di luar sana, sama sekali tidak ada kedalamannya. Kita bisa meraih kemenangan dengan 3 jurus ini? Apakah kamu yakin kamu tidak bercanda? Zhao Ya dan yang lainnya dapat merasakan air mata mengalir di mata mereka. Bahkan Zhu Hong terbelalak dengan mata terbelalak. Dia merasa seolah-olah dunia telah menjadi gila. Kamu menyatakan bahwa murid-murid kamu akan memukuli aku menjadi kepala babi, jadi aku pikir kamu akan mengajari mereka beberapa jurus yang mendalam. Mainan apa itu? Kamu menyebutnya teknik pertempuran? Selain itu, ketika engkau mengajarkannya, engkau bahkan tidak berusaha menyembunyikannya dari pandanganku. Mengajarkan gerakan sampah seperti itu di depanku, apa kau menganggapku sebagai mayat? Baiklah. Ketiga jurus ini sangat sederhana, jadi kalian semua seharusnya sudah memahaminya. Yuan Tao, pergilah. Selama kamu menggunakannya dengan baik, mengalahkan orang ini bukanlah masalah. Zhang Xuan mengantarnya. Wajah Yuan Tao dipenuhi dengan kepahitan. Dia tahu bahwa dia bukanlah orang yang dapat diandalkan, tetapi apa yang baru saja diajarkan Zhang Laoshi kepada mereka bahkan lebih tidak dapat diandalkan. Ia bahkan tidak akan menggunakan ketiga jurus ini dalam pertarungannya melawan orang lain karena terlalu buruk. Tidak ada satupun kedalaman di belakang mereka. Bahkan seekor anjing pun bisa menghindarinya dengan mudah, apalagi manusia. Pergi. Wajah Zhang Xuan menjadi gelap. Ya, mengertakkan gigi, dengan emosi seorang pejuang pemberani yang sedang menuju kematiannya, Yuan Tao berjalan menghampiri Zhu Hong dan berkata, ayo kita mulai. Apakah kamu yakin ingin bertarung denganku? Zhu Hong menatapnya seolah-olah dia sedang melihat orang bodoh. Para guru dan siswa yang benar-benar eksentrik. Jika kau bisa mengalahkanku setelah mempelajari 3 teknik perkelahian petani, aku sebaiknya bunuh diri saja. Mengabaikan pihak lain, Yuan Tao, yang sudah siap untuk dihajar, meraung dan menerjang ke depan. Tidak ada kedalaman pada teknik yang dia gunakan sama sekali, dan tidak ada banyak perbedaan antara gaya bertarungnya dan para penjahat di ganggang. Dia tidak menggunakan gerakan yang baru saja diajarkan oleh Zhang Xuan. Dalam perspektifnya, karena dia akan dipukuli, yang terbaik baginya adalah tidak mempermalukan dirinya sendiri. Kamu sedang merayu kematian? Dengan cibiran dingin, Zhu Hong mundur selangkah, menghindari serangan pihak lain. Pada saat yang sama, dia mendorongnya dengan telapak tangannya. Terbang langsung keluar, Yuan Tao jatuh ke lantai. Namun,
Karena kulitnya yang tebal, ia tidak merasakan sakit karena jatuh. Dia berdiri dan maju sekali lagi dengan rahang terkatup. Belum lama sejak ia mulai mempelajari teknik bertarung. Ia tidak memiliki waktu untuk memahami atau mengeksekusi teknik apapun, dan oleh karena itu, ia hanya dapat mengandalkan teknik bertarung secara naluriah yang ia gunakan di masa lalu. Jurus-jurus ini mungkin berhasil melawan para penjahat di gang itu, tetapi bagi Zhu Hong, seorang kultivator, hal itu sama menggelikannya dengan bermain-main. Dia telah memutuskan untuk bertarung demi kehormatan Zhang Xuan Laoshi. Bahkan jika dia dipukuli sampai mati, dia tidak akan menyerah. Di tengah-tengah usahanya untuk bertempur habis-habisan melawan pihak lain, suara Zhang Laoshi terdengar di telinganya. Pepatah Cina mengatakan, orang miskin belajar, sedangkan orang kaya berlatih. Selama orang miskin memiliki buku, terlepas dari kondisi mereka dapat belajar. Bahkan, beberapa orang sampai menangkap kunang-kunang atau berkemah di luar rumah orang kaya dengan penerangan di malam hari hanya untuk mendapatkan lebih banyak pelajaran. Jika mereka berhasil menjadi hebat, mereka akan dapat membawa kekayaan dan kemuliaan kembali ke provinsi kotanya. Di sisi lain, untuk mempelajari seni bela diri, seseorang harus terlebih dahulu menemukan seorang guru yang cakap. Selain itu, mereka juga membutuhkan uang untuk memberi makan diri mereka sendiri dengan benar untuk memperkuat tubuh mereka. Bab 85. Memukul Zhu Hong. Bagian kedua. Zeki telepati, bodoh, gunakan 3 jurus yang baru saja aku ajarkan padamu. Lakukan 2 jurus pertama secara terbalik, gunakan tangan kanan dan kaki kanan, bukan tangan kiri dan kaki kiri. Lakukan jurus terakhir apa adanya, ubah kepalan tangan menjadi serangan jari dan serang di tempat yang 3 inci lebih rendah. Ingat, harus 3 inci. Tidak boleh lebih dan atau kurang. Seseorang harus setidaknya menjadi fighter 5 dan untuk menggunakan telepati Zeki. Telepati Zhang Laoshi menyebabkan tubuh Yuan Tao tersentak. Entah bagaimana, dia merasa cenderung mempercayainya. Kita lakukan saja. Lagi pula, keadaan sudah buruk seperti ini. Tanpa waktu untuk memikirkannya terlalu dalam, Yuan Tao memutuskan untuk melakukannya. Lagi pula, dia tidak punya ide lain. Oleh karena itu, tanpa ragu-ragu, dia melakukan apa yang diperintahkan oleh suara itu. Sebagai seorang kultivator, mengalihkan gerakan tangan kiri ke kanan adalah tugas yang sangat sederhana. Cengkeraman tangan kiri itu berubah menjadi cengkeraman tangan kanan, menyebabkan Zhu Hong terkejut. Dia memiringkan kepalanya untuk menghindar dan mengirim pukulan balik ke arahnya. Namun, sebelum tinjunya sempat mencapai Yuan Tao, dia ini sudah menghindar dari kanan ke kiri, menghindari serangannya. Sial, dia menggunakan versi terbalik dari teknik ini. Zhu Hong segera mengerti apa yang sedang terjadi. Oleh karena itu, ia segera menarik tangannya untuk menutupi wajahnya. Sebelumnya, pukulan ketiga adalah pukulan ke bawah. Karena tekniknya dibalik, jurus ini akan menjadi pukulan ke atas. Selain itu, Zhang Xuan telah mengatakan sebelumnya untuk menghajarnya menjadi kepala babi. Dia bereaksi dengan sangat cepat dan gerakannya cepat. Namun, sangat disayangkan bahwa gerakan ketiga Yuan Tao tidak terbalik. Itu masih merupakan gerakan ke bawah dan lebih jauh lagi, gerakan itu diarahkan 3 inci di bawah apa yang ditunjukkan Zhang Xuan sebelumnya. Bahkan sebelum Zhu Hong dapat bereaksi, ia merasakan sakit yang menusuk di pinggangnya dan seluruh tubuhnya mati rasa. Ini buruk, dia memukul Mingmenku. Bagaimana dia tahu di mana Mingmenku? Wajah Zhu Hong berubah menjadi putih sekali. Dia telah dengan hati-hati menjaga fakta bahwa Mingmen kultivasinya ada di pinggangnya dari orang lain. Sebelumnya, 2 gerakan terbalik yang digunakan oleh Yuan Tao membuatnya secara naluriah berpikir untuk melindungi wajahnya sendiri. Tidak pernah dia mengira bahwa motif sebenarnya dari pihak lain ada di sini. Saat Mingmennya dipukul, seluruh tubuhnya menjadi kaku seolah-olah lumpuh. Ini adalah kesempatan yang bagus. Melihat tubuh Zhu Hong menjadi kaku, tidak peduli seberapa bodohnya Yuan Tao, pada saat ini, dia tahu bahwa dia telah memukul Mingmen pihak lain. Setelah berteriak dengan penuh semangat, dia menyerbu. Dia akan menjadi orang bodoh jika dia tidak memanfaatkan kesempatan yang sangat berharga ini. Peng 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 boom, pada saat ini, teknik-teknik para penjahat gang yang seharusnya tidak pernah mencapai Zhu Hong mendarat seperti hujan lebat di wajah Zhu Hong. Sebelum dia bisa pulih, penglihatannya menjadi gelap. Pukulan keras Yuan Tao telah membuatnya terjatuh ke lantai. Pada saat ini, pengalamannya selama bertahun-tahun bertarung memberinya keunggulan. Tanpa banyak keraguan, dia melompat dan duduk dengan keras di dada lawannya. Kedua tinjunya menghantam dengan keras ke wajah lawannya. Kamu pulih dari mati rasa,
Saat melihat lemak menghancurkan tubuhnya dan memukul tinjunya, Zhu Hong merasa sangat suram sampai-sampai dia akan muntah darah. Dia adalah murid dari Lu Xun Laoshi, seorang ahli yang berada di posisi keempat dalam ujian masuk. Namun, pada saat ini, dia dipukuli oleh orang yang berada di urutan terakhir dalam ujian masuk. Dia merasa seolah-olah dia menjadi gila. Enyahlah. Dia mencoba mendorong pihak lain, tetapi pihak lain itu terlalu berat. Seolah-olah sebuah gunung kecil, tidak peduli seberapa besar usaha yang dia lakukan, pihak lain tidak bergeming sedikit pun. Lebih jauh lagi, tinjunya sekeras batu dan menghantamnya tanpa henti. Sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, dia merasakan mulutnya semakin membengkak seperti sanggul, dan beberapa giginya juga rontok. Apakah mataku menipuku? Zhao Ya dan yang lainnya terperangah dengan pemandangan di depan mereka. Mereka telah mengalami kekuatan Zhu Hong beberapa saat yang lalu dan mereka telah mengkonfirmasi bahwa mereka bukanlah tandingannya. Namun, Yuan Tao, yang paling lemah dari mereka semua, akan meraih kemenangan melawannya saat ini. Kapan dia menjadi begitu luar biasa? Namun, hal yang paling mengejutkan dari semuanya adalah bahwa 3 jurus guru mereka benar-benar berhasil. Cukup, Yuan Tao. Aku sudah mengatakan bahwa memukulinya menjadi kepala babi sudah cukup, jangan bunuh dia. Setelah melihat Zhu Hong kehilangan penampilan manusianya di bawah pukulan hiruk-pikuk Yuan Tao, Zhang Xuan buru-buru turun tangan untuk menghentikannya. Bagaimanapun juga, dia adalah utusan yang dikirim oleh Lu Xun. Tidak pantas bagi mereka untuk bertindak terlalu jauh. Betapa janggal situasinya jika ia menjadi lumpuh akibat pukulannya. Guru-guru lain, bahkan yang lebih tua, harus merenung sejenak sebelum mereka dapat mengajarkan murid-murid mereka bagaimana cara menghadapi lawan. Bagaimanapun juga, sebuah pertarungan terus berubah dan berkembang. Namun, Zhang Xuan berbeda. Dengan memiliki perpustakaan jalan surga, dia dapat mengetahui sebelumnya teknik pertempuran apa yang akan dilakukan pihak lain dan tanggapan apa yang akan diberikan oleh pihak lain. Dengan demikian, dengan mengeksploitasi kelemahan dalam teknik mereka, dia dapat menemukan strategi untuk melawan mereka bahkan sebelum pertempuran dimulai. Meskipun kekuatan Yuan Tao jauh lebih lemah dibandingkan dengan Zhu Hong, jika dia mengetahui Mingmen pihak lain dan membuat persiapan sebelumnya, mengalahkannya adalah hal yang mudah. Ya. Setelah mengirimkan beberapa tinju lagi ke wajahnya, Yuan Tao merasakan kemarahan yang telah dia kumpulkan dilampiaskan. Baru setelah itu dia berdiri dan turun dari dada Zhu Hong. Pada saat ini, Zhu Hong sudah tidak ada bedanya dengan kepala babi. Matanya bengkak merah, dan seluruh wajahnya membengkak. Penampilannya yang berwibawa dari sebelumnya telah menghilang tanpa jejak. Kamu hina? Sambil berjuang, Zhu Hong mengertakkan gigi dan memelototi Yuan Tao. Dalam pandangannya, si gendut ini pasti sedang bersandiwara. Dia sengaja berpura-pura lemah untuk membuatnya lengah, sebelum melakukan serangan mendadak untuk meraih kemenangan. Sialan, hina, aku hina, bagaimana dengan itu? Apakah kamu ingin mencobanya lagi? Yuan Tao tidak peduli apakah pihak lain berpikir apakah dia tercela atau tidak. Pada saat ini, dia masih tenggelam dalam kegembiraan karena menghantam pihak lain dan menatapnya tanpa malu-malu. Kamu, melihat keberaniannya, raut wajah Zhu Hong berubah menjadi mengerikan. Meski begitu, dia tidak berani menyetujui tantangannya. Si gendut ini jelas tahu di mana Mingmen-nya berada. Jika dia menyerang sekali lagi, dia pasti akan dipukuli lagi. Saat dia berada dalam dilema, kata-kata Zhang Laoshi bergema di telinganya. Baiklah, kamu sudah meninggalkan pihak lain dalam keadaan seperti itu. Yuan Tao, kamu harus beristirahat. Zhang Xuan memiliki ekspresi tegas di wajahnya. Bagus. Setelah mendengar kata-kata itu, Zhu Hong menghela nafas lega. Saat dia hendak mengucapkan beberapa basa-basi dan meninggalkan kelas, dia mendengar Zhang Laoshi berbicara sekali lagi. Zheng Yang, tidakkah kamu ingin mencobanya sekarang? Pergilah. Zhu Hong terkejut. Bukankah kau menghentikannya agar aku bisa pergi? Kenapa kamu meminta orang lain untuk pergi dariku? Setelah jeda sementara, kilatan kekejaman melintas di matanya. Tidak apa-apa juga dengan cara ini. Sebelumnya, Zheng yang pertama kali menyerbu, dan mengingat fakta bahwa dia mampu mengirimnya terbang dengan satu tendangan, jelas bahwa kekuatannya di bawah standar. Selain itu, mengingat pengalaman yang dia miliki dengan Yuan Tao, dia seharusnya baik-baik saja selama dia menjaga dirinya sendiri dari pembalikan ketiga jurus itu. Selain itu, setelah dipukuli secara tragis, bagaimana dia bisa menjelaskan situasi setelah kembali tanpa membalas budi kepada mereka? Pada titik ini, meskipun dia masih menyimpan keraguan, Zhu Hong mengertakkan gigi dan mencibir, ayo. Baiklah, Zheng yang melangkah maju.
Peng peng boom, keduanya mulai melakukan pukulan silang. Zheng yang sebelumnya dikirim terbang dengan satu tendangan, tampak seolah-olah dia telah memakan tonik yang luar biasa. Dia terbang mengitari lapangan, menolak untuk berhadapan langsung dengan Zhu Hong. Aku tantang kamu untuk bertarung dengan aku secara langsung. Zhu Hong berteriak. Biasanya, bahkan jika Zheng yang mengitari dia akan memiliki kekuatan untuk menangkap dan mengalahkannya. Namun, dia baru saja dihajar habis-habisan oleh Yuan Tao dan tubuhnya sangat sakit. Hampir tidak mungkin baginya untuk mendaratkan pukulan pada Zheng yang memfokuskan semua usahanya untuk menghindari pukulannya. Tentu, setelah menjawab, tangan kiri Zheng yang mencengkeram ke depan. Setelah itu, dia menghindar ke kanan. Dia menggunakan jurus pertama apa adanya, hanya membalikkan jurus kedua. Setelah itu, sebelum pihak lain dapat bereaksi terhadap perubahan mendadak, dia menggunakan jarinya sebagai pedang dan menusuk langsung ke pinggang Zhu Hong.